kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dan kata Tuhan, aku rindu, aku siap. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang dengan satu tujuan, kami mau memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, hamba berdoa Tuhan, pertaruhkan ketika Tuhan Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, pinjamkan bibir, mulut, lidahnya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi jawaban bagi doa-doa kami. Bapa, terima kasih, hamba berdoa Tuhan buat semua kami. Kami berdoa, kami taklukkan ruangan ini di bawah satu otoritas, yaitu otoritas hadirat Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Kami butuh api dari tempat Maha Kudus, yaitu membakar setiap hati kami, supaya ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan, Tuhan Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa lingkungan sekitar kami, utara, selatan, timur, barat, ada malaikat Allah berjaga di sekeliling kami, dan malaikat pujian penyembahan hadir di tengah-tengah kami, ibadah kami, sehingga kami merasakan ada sukacita, ada hadirat Allah memenuhi kami. Kami merasakan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami, sehingga kami merasakan ada kekuatan ilahi, kekuatan surga, sukacita surga mengalir dalam kehidupan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan ibadah yang melalui kebiasaan kami, rutinitas kami, tapi kami rasa ada hadirat Allah di tengah-tengah kami. Allah berhadirat di tengah-tengah kami. Di mana ada Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, ada kemerdekaan. Di situ akan timbul kemerdekaan. Kami rasa ketika kemerdekaan itu hadir di tengah-tengah kami, kami memuji Tuhan dengan haleluya, dengan sesuatu yang berbeda, dan kami merasakan bahwa kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, haleluya, ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan, ada satu oknum yang tidak tinggal diam, berusaha mengganggu konsentrasi kami, menghalangi jalan ibadah kami, melalui konsentrasi kami, melalui haleluya alat-alat musik yang kami pakai. Kami berdoa Tuhan untuk bungkus pas dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan, taklukkan suatu oknum ini. Engkau harus takluk di bawah nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Dia telah mengalahkan maut. Setan, kau harus takluk di bawah haleluya kaki Sang Kristus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Kami mau berglori bagi-Mu, kami mau memberikan penghormatan kami kepada-Mu, kami mau memberikan pengujian kami, pujian kami, kemuliaan kami kembalikan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi haleluya. Bersama memuji dan memuliakan nama-Nya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya.
membuka ruang kesaksian bagi kita semua. Tidak ada yang bersaksi cinta dan kasih Tuhan sepanjang hari dalam hidup. Tidak ada yang membawa pujian. Ya saudara, tidak ada apa-apa. Yang penting kita mau bersaksi kepada Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Silakan berikan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Masih ada? Mungkin mau bersaksi tapi masih malu. Haleluya. Jangan kita malu bersaksi akan namanya. Ketika kita malu, dia juga akan malu untuk kita. Haleluya. Saya jemput bapak-bapak akan membawa pujian pada saat pagi hari ini. Haleluya. Saya persilakan kepada seluruh bapak-bapak anak muda yang namanya pria. Haleluya. Mari bapak-bapak persembahkan pujian. Setelah itu wanita-wanita akan mempersembahkan pujian. Mari kakak.
wanita-wanita untuk kita membawakan satu pujian bagi Allah. Haleluya. Waktu saya persilakan kepada kita wanita-wanita. Haleluya. Mari kita sini aja. Terima kasih buat pujiannya. Tuhan Yesus memberkati setiap wanita-wanita. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya ingin Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka ku
pada pagi hari ini jalan siang Tuhan kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-Mu berkumpul kembali mengucap syukur buat kasih setia-Mu di sepanjang haleluya seminggu yang kami telah lewati Bapa, di mana kami masuki minggu yang kedua. Kami bersyukur bahwa Tuhan jaga dan pelihara dan melindungi kami, berikan kami kekuatan sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan baik telah menjaga kami, engkau menjadi tiang awan pada saat siang hari, dan engkau juga menjadi tiang api pada malam hari. Dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, kehadiran-Mu kami selalu rasakan. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Alkitab yang terdiri dari 66 buku ini, haleluya, adalah firman Allah yang hidup. Haleluya, yang dibateraikan oleh Roh Kudus, yang dapat dimengerti oleh semua orang. Itu sebabnya kami mau Tuhan, firman ini Tuhan adalah jawaban atas hidup kami, kekurangan-kekurangan kami. Haleluya, Tuhan Engkau dapat haleluya memenuhinya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap hidup di hadapan-Mu dengan rasa takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini hari yang luar biasa untuk kita semua, boleh datang ibadah karena cuacanya sangat bagus yang memungkinkan kita boleh hadir. Kita juga bangun pagi hari ini bukan karena kuat dan jaga kita, bukan karena kami bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, semua adalah kemurahan Tuhan saja. Sehingga hari ini kita bisa hidup, kita bisa merasakan kasih Allah dalam hidup. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah tentang seorang nabi dengan mujizat-mujizatnya, yaitu Elisa. Elisa adalah seorang nabi yang kedua dari Elia yang hidup, dia mendapatkan kuasa yang sama untuk bisa hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kedua nabi ini adalah guru dan murid yang Tuhan memberikan mereka kuasa yang sama. Kuasa yang sama. Kalau Elisa mendapatkan kuasa yang ganda 2 kali lipat ketika Nabi Elia itu berangkat ke surga. Sehingga kita di sini lihat bahwa Elisa itu adalah seorang nabi yang hidup pada zaman raja-raja Israel. Kita baca di dalam Dua Raja-Raja 4 ayat 42 dan 44 ya. Ini tiga ayat saja. Dua Raja 4 ayat 42 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Memberi makan 120
yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan berkatalah Elisa, berikan itu kepada orang ini supaya mereka makan. Haleluya. Di sini kalau kita lihat bahwa ada seorang nabi dan semua dengan 100 orang nabi yang sedang hidup dalam sekolah begitu di Gambling. Mereka adalah ditempatkan dalam satu tempat yang mereka harus berlatih, belajar tentang kasih Allah. Dan pimpinan mereka adalah Nabi Elisa bersama bujangnya Gehazi, artinya yang mengawal dia setiap saat kemanapun dia pergi, sama seperti waktu Elia dan Elisa. Kalau Elia dia berjalan kemana, Elisa selalu mengikutnya sampai pada saat Elisa terangkat, dia mendapatkan kuasa yang sama. Tapi dia lihat di sini bahwa dia mendapatkan dua bagian dari kuasa yang Tuhan berikan kepada dia pada saat itu ketika Elia ini naik ke surga. Di sini kita lihat bahwa ada seorang dari bangsa Elisa dengan membawa bagi api Allah roti bulu hasil. Ya. Bangsa Elisa ini adalah wilayah dari mana suku Efraim. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lalu Tuhan membagikan tempat-tempat. Ya. Ketika Saul waktu dia mau dilantik menjadi raja, dia dari suku Benyamin waktu dia mencari kedelainya, dia lewat ini pegunungan Efraim, lalu turun ke bangsa Elisa, ada satu kota yang khususnya di sana diduduki oleh suku-suku Israel yang lain, yaitu suku dari keturunan dari Yusuf, yaitu Efraim. Kalau kita baca di sini dalam Alkitab seluruhnya bahwa anak-anak Yakub ada 12 suku, tetapi dalam warisan untuk mendapatkan hak tanah di dalam itu adalah anak-anak Yusuf. Jadi tidak ada nama Yusuf yang tercatat dalam hal ini, hanya yang tercatat hanyalah Efraim, anak daripada Yusuf yang lahir di Mesir. Jadi Alkitab menceritakan seperti itu. Seorang dari bangsa Elisa dengan membawa bagi api Allah roti luas. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang hidup di sana. Ada satu sekolah yang sedang didirikan oleh seorang api Allah dan mendidik 100 orang nabi supaya mereka bisa bekerja untuk Tuhan. Di sini Alkitab menceritakan bahwa seorang ini datang. Jadi saya memberikan perikop di atas untuk kita di sini. Elisa misteri memberi makan. Ya, artinya ada rahasia. Misteri artinya rahasia. Rahasia Elisa untuk memberi makan kepada 100 orang. Ini adalah matematikanya Allah. Kalau matematikanya Allah beda deh matematikanya manusia. Karena manusia menyusun matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1. Ini adalah menunjukkan kepada bagaimana Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketur roti dan semua orang makan sampai puas. Jadi dalam 2 raja-raja 1 ini terus dikatakan bahwa orang ini membawa roti 20 ketur roti. Ya 20 roti ini diberikan kepada 100 orang
seorang nabi ini boleh makan dari roti-roti itu. Yang pertama, membawa hasil yang sangat terbaik. Dalam bacaan kita dari hulu hasil ini berbicara tentang hasil pertama. Hasil pertama penghasilan dari dia bekerja mengolah tanahnya dan dia memberikan kepada api Allah. Hasil pertama sebelum dia makan, sebelum dia menikmati, dia bawa kepada api Allah. Dia tahu bahwa di sana ada seorang nabi Allah yang hidup, dan dia membawa hasil pertama itu dari hasil ladangnya, dari jelai dan gandum. Dikatakan yang paling terbaik, yang paling terbaik. Dapat satu orang baca lagi dengan suara yang keras untuk kita. Jadi saya akan kasih supaya kita belajar sama-sama. Ini kita belajar saja, belajar kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan bisa memberikan sesuatu rahasia, bagaimana kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, datanglah seseorang dari Basalisa dengan membawa bagi Allah roti puluh hasil, yaitu 20 roti, jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkata Elisa, berikanlah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisa, lalu dihidangkan di depan mereka, maka makanlah mereka dan sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab, jadi sini Elisa mereka harus makan, atau yang menyuruh bujangnya atau orang pengawalnya, hidangkanlah makanan itu supaya mereka makan. Lalu ada yang bertanya bilang begini, Elisa, ini 20 ini tidak cukup untuk 100 orang ini. Tapi firman Tuhan datang kepada Elisa, berikanlah. Tuhan bilang sama Elisa, suruh dia memberikan itu semua supaya mereka makan. Nanti ada sisanya. Sisanya itu adalah rahasia misteri Allah. Dari mana? Kalau seperti makan 2 ikan dengan 5 ekor roti. Alkitab katakan bahwa mereka kumpulkan bahwa ada 12 bakul sisanya. Dan di sini Alkitab katakan bahwa ada sisanya. Jadi adalah misteri Allah. Jadi ada 3 poin yang kita belajar pada hari ini. Kebenaran tentang kelimpahan melampaui logika. Seringkali kita berpikir begini, logika itu artinya cara berpikir kita. Ya, cara berpikir manusia itu terbatas, sama seperti bujang tadi itu berpikir, tidak mungkin. Ya, mungkin pada hari ini ada berapa orang yang mungkin hanya, contohnya kita yang ada dalam ruangan ini, mungkin hanya roti 2 ketul saja, atau 2 saja untuk berapa yang kita hadir sini. Apakah itu bisa kita rasa semua atau tidak? Itu menurut logika. Cara berpikir manusia berbeda dari cara berpikir Allah. Karena Allah merencanakan segala sesuatu, dia tidak merancangkan dalam pikiran manusia, tapi itu adalah satu rahasia yang terkandung dalam hati Allah untuk memberkati orang banyak. Jadi waktu orang ini bersepakat, cara berpikir mereka itu mulai
hanya 20 ini baru bisa bagi semua ini. Tapi firman Tuhan katakan di dalam ayat ini, dia bilang begini. Jawabnya, dia bilang begini. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Ya. Jadi itu dihidangkan, orang boleh makan. Itu sudah makan. Alkitab katakan, firman Tuhan datang sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Lalu dihidangkannya di depan mereka, makanlah mereka, dan ada sesuai sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan? Jadi seringkali itu ada dalam kehidupan, ada keraguan yang selalu ada dalam kehidupan kita untuk kita memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ada hal-hal yang kita ragukan, artinya kita memperkecilkan. Tuhan harus bekerja ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kita mulai membatasi yang logika kita. Berpikir-pikir, contoh seperti perempuan janda di Sarfat. Waktu Elia datang, Tuhan suruh, kau pergi. Nanti ada seorang janda kasih makan kau di sana selama musim kering ada di Israel pada saat itu. Elia dia taati firman Tuhan. Ketika Elia melihat bahwa ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar, Elia menghampiri dia dan katakan bahwa kau berikan saya air minum dulu. Kau kasih air minum, dia begitu minum selesai, kau bikin saya roti, bunda dan bawa kembali, saya mau makan. Perempuan ini berpikir begini, waduh, saya tidak, kau suruh saya bikin, tapi saya punya roti tepung sedikit sekali, 1 genggam saja, 1 genggam kan begini, toh? Bagaimana? Hari ini saya makan, dan saya punya anak, selesai, besok kena tunggu mati saja. Besok kena langsung mati. Ya, tapi dia bilang, bikin dulu buat saya, baru sisanya kau udah makan. Udah bikin wah bagaimana? Dia sedikit begini, saya bikin buat kau, buat tuh bikin mana? Tapi Alkitab perempuan ini dia kata kau minta jadi saya bikin buat kau duluan karena kau hati Allah jadi. Ya, dia kasih. Dia bikin buat Elia ke muka. Dia bikin semua itu, setinggalnya dia bikin banyak, kasih buat Elia. Satu bunda roti. Elia makan, dan Elia katakan bahwa minyakmu dan tepungmu tidak akan habis selama musim kelaparannya. Ini adalah janji Allah untuk memberkati setiap orang. Ya. Janji Allah untuk memberkati. Karena firman Tuhan ini kita harus lakukan. Karena di dalam Wahyu dikatakan bagaimana siapa yang mengulangi firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan malapetaka yang baik. Salah satunya adalah tentang kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Ya. Yang akan diberkati adalah saudara. Ya. Rahasia Allah itu akan disingkapkan bagi saudara. Sama seperti ketika kita memberi makan 100 orang tadi, Tuhan katakan nanti ada sisanya. Yang sisanya itu bukan guru, itu adalah rahasia Allah. Artinya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita selama sebulan lamanya kita bekerja, ya. Sehingga berkat-berkat yang kita terima hari ini tidak saja dicuri oleh bilangan pengharap dan bilangan pengeret. Siapa bilangan pengharap pengeret itu? Itu adalah kios-kios yang setiap kali kita berutang.
tapi kita tidak mengerti karena kita tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita tidak pernah memberikan yang terbaik. Habis bulan gaji kita dipotong kemana? Hanya untuk menyelesaikan utang-utang kita di kios sana, kios ini, kios sana. Ya. Akhirnya kita tidak pernah merasakan Tuhan bilang bahwa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Coba baca satu orang. Ya. Bukan saya baca, tapi salah satu jemaat baca supaya kita mengerti firman Tuhan untuk kita. Ya. Tuhan mengajar kita hari ini Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Ayo. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, Dengan hasil pertama dari segala penghasilan. dari segala ya, kita harus mengutamakan. Kalau orang bekerja di kebun, hasil pertama ya, dulu waktu zaman bangsa-bangsa Israel pada saat itu mereka bekerja, hasilnya pertama orang bawa kepada imam-imam. Karena ini janji Allah harus bawa persembahan. Karena apa? Kita sudah diselamatkan, kita sudah bebaskan dari tanah Mesir, ya, dari tempat perbudakan. Tuhan sudah membawa kita dan memberikan tanah, ya, dengan cuma-cuma, ya, untuk kita mendirikan kita punya bangsa negara kita, ya, kita bisa berdiam di sana, dibagi warisan-warisan untuk 12 suku itu. Dan Tuhan hanya kasih tahu bahwa dari hasil tanah yang kamu kerja, kamu harus bawa dan muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Ayat 10. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi Maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi, dan bejana diisi penuh dan mejamu akan meluap dengan air buah anggur. air buah anggur. Amin. Mari ketiga ayat 10. Coba baca. Ayo, satu orang lagi. Matius 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu Tingkat-tingkat lagi. Haleluya. Terus dan mencurahkan berkat Berkat berkelimpahan. berkelimpahan. Ini janji firman Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kenapa kita sendiri berasa bahwa gajian saya punya utang sana, berpikir ini dan berpikir itu, gaji saya dapat 4 juta, bagaimana harus saya usahakan supaya saya bisa selesaikan saya punya utang. Mungkin untuk anak-anak kurang gimana. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus uji. Uji bukan berarti kita mencoba-coba Tuhan. Kalau mencoba-coba Tuhan sama seperti Ananias dan Safira. Jual tanah, hasilnya Ananias dibawa, letakkan di kaki Petrus. Petrus bertanya, Ananias, benarkah ini sudah kau bawa ini? Ya sudah, betul sudah, ini sudah. Ya, karena kau pendukakan Roh Kudus. Sementara kalau orang bawa kau ke kuburan. Saat itu juga Ananias mati. Safira, dia datang ke sana. Kau yang kau punya lagi, kalian bukan sudah sekongkol mendustakan Roh Kudus. Baru saja kau lagi dibawa oleh pemuda-pemuda yang ada di muka pintu. Hari ini juga kau punya jenazah akan dibawa. Karena mencobai, bukan kita menguji. Ya. Menguji dan mencobai Tuhan
hujannya turun, tapi Tuhan selalu pelihara janda itu dari kelaparannya, karena firman Tuhan sudah datang kepada dia. Itu adalah kehidupan. Maka saudara mau diberkati oleh Tuhan, ya, berikanlah yang terbaik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Tuhan memberikan kita yang terbaik kasihnya. Kita memberikan persembahan, ya, perpuluhan itu adalah akibat dari kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, ya, baru kita mulai memberikan yang terbaik untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu mari kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hasil kita. Jadi ini firman Tuhan, berilah yang terbaik. Maka ada penyediaan lumbung-lumbung. Ada penyediaan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap, akan mencurahkan berkat berkelimpahan. Saudara tidak seperti terbaca yang tadi. Bagaimana 100 orang ini bisa diberi makan dengan 20 roti yang ada. Orang ini di bawah hasil yang pertama. Hasil pertama. Dia begitu panen, dia mengirim roti di bawah. Yang terbaik lagi. Biasanya orang berpikir begini, kita bagi-bagi ini. Kita pikir-pikir. Tuhan tidak pernah minta kita seluruh uang kita. Mungkin ada 100.000, Tuhan minta 10.000 saja. 90.000 untuk seperti itu. Dia tidak pernah minta lebih dari itu. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Dia akan membuka tingkap-tingkap lagi, di mana kita akan mendapatkan berkat dan berlimpah yang hidup kita. Tuhan akan menjaga lumbungmu selama 1 bulan lamanya. Itu belum habis, yang baru itu sudah dapat. Belum habis, kau sudah terima gaji lagi. Belum habis, kau punya ladang hasilnya sudah ada. Itu lagi untuk menikmati untuk bulan yang kedua. Kau masih bisa bertahan dengan yang ada, tapi itu juga tetap. Artinya tidak akan pernah kurang. Selama kita hidup, kita mendekati Tuhan, kita melayani Tuhan, selama kita hidup dengan takut akan Tuhan, maka berkat itu akan selalu ada dalam setiap hidup. Maka firman Tuhan katakan, mungkin kita juga bisa menjadi bagian kita memijamkan orang. Artinya dalam arti bahwa kita bisa, orang datang kita bisa memberikan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyediakan lumbung-lumbung kita dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Ujilah aku kalau saya tidak membukakan tingkap-tingkap Allah. Ini satu. Ya. Kenapa orang merasa bahwa aduh hari ini sudah berpikir mau terima gaji, besok pikir-pikir kalau saya punya utang banyak, ada 100.000 di kios ini, 100.000 di kios sana, belum bagaimana saya bisa sisihkan buat saya punya anak ada sekolah di kota atau punya kebutuhan. Kemarin saya pikir-pikir saya mau beli ini, aduh sudah kurang lagi. Ya Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah saudara-saudara memuji Tuhan? Berikanlah yang terbaik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan akan berkati kita selama-lamanya. Tanah kita Tuhan tidak akan dalam Keluaran kan 28 Imam bahwa ketika kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan akan membuat langit ini menjadi dermaga, tanah ini akan menjadi besi. Ketika kita
tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tanam, kita punya tanaman tidak akan menjadi subur, tidak akan turun hujan untuk membasahi tanaman yang ada. Karena tidak dimengerti. Tapi kan kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan benar-benar. Ini bukan suatu ajaran yang direkayasa, tapi ini adalah firman Tuhan. Ini sangat luar biasa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, 8 dan 11. Janganlah ini orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ayat yang ke-11, 9. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang-orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita. Ya. Jangan kita berpikir hari ini begini. Ya. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ketika dalam pelayanannya. Dia selalu mengajarkan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya. Burung-burung di udara, Tuhan jaga, pelihara hidup mereka. Walaupun mereka tidak menanam dan menabur, tapi Tuhan selalu mempersiapkan lumbungnya. Bunga di padang, Tuhan hiasi. Yang hari ini kita lihat dengan mata, bahwa ketika dipetik dia akan layu kembali, tapi hari-hari hidupnya Tuhan pelihara. Lebih indah daripada Salomo yang hidupnya dengan keindahan, punya kemauan. Jadi Tuhan saja pelihara barang-barang itu dalam hidup kita. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan yang terbaik, maka segala kekhawatiran, segala apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, ya, Tuhan akan jauhkan dari kehidupan kita. Malah petaka, Tuhan akan menjauhkan binatang penyeret, binatang penyeret seperti saya katakan, bahwa dia akan menyeret kita punya hasil. Bukan saja dia makan daun-daun, tapi buah dan akarnya dia akan membuat sampai kita menyeret. Orang bilang harusnya sudah kere ini. Ya. Yang bikin kere kita apa? Utang kita. Utang di kios kita misalnya sini. Akhirnya membuat kita bingung. Akhirnya kita sendiri yang merasa bahwa sangat susah dalam hidup ini. Hidup ini orang merasa susah. Hidup ini memang susah. Tapi kalau bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, akan terjadi dalam hidup ini. Saya mau Tuhan supaya kita semua diberkati. Kuncinya apa? Kita memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika saya dengan Mama, dari awalnya kami mulai praktekkan mengirimkan perpuluhan ke Sinode, walaupun sedikit dari hasil yang kami peroleh dari rumah, kami kumpul untuk 1 bulan punya, kami kirim. Kami kirim, kan kami mulai merasakan bahwa Tuhan mulai memberkati.
sedikit demi sedikit, walaupun dalam keadaan apa kami tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun dilihat bahwa mama ada jualan begini, tapi itu hanya untuk minum, seperti sabun dan lain sebagainya. Tapi untuk makan, Tuhan selalu menyediakan makanan itu seperti kehidupan kita. Lumbung-lumbung sedikit pun tidak pernah kosong. Itu adalah salah satu yang kita harus lakukan. Ya. Jadi saya tidak kasih tahu kepada jemaat saja untuk memberikan yang terbaik, tapi kami sebagai hamba Tuhan harus lebih dahulu melakukannya. Supaya itu kita punya jemaat ini berkati. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu akan menunjang pelayanan dalam jemaat, baik di luar perjalanan hamba Tuhan yang hamba Tuhan kerjakan. Kalau tidak ada berkat yang masuk di dalam kita punya kotak kolektif dengan jumlah yang besar, maka pekerjaan itu akan terbengkelai. Artinya kita tidak bisa berjalan untuk melayani Tuhan. Bab itu sangat penting untuk kita sebagai jemaat. Jemaat itu bisa menunjang, walaupun sedikit, tapi yang bisa menunjang itu pekerjaan dan pelayanan bisa berhasil. Tuhan akan memberkati kita selalu dengan berkelimpahan. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memuji Tuhan dulu, supaya Tuhan memberikan kita yang terbaik. Puji bagi nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan bisa disampaikan. Ya, ini bukan suatu ketegasan untuk kita jemaat, tapi ini adalah supaya kita melakukan firman Tuhan. Ya, untuk kita bisa melihat bahwa keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita memberikan yang terbaik. Dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dalam kitab ini, dalam cerita ini, Elisa ini, dalam kitab raja-raja ini sangat banyak. Tuhan memberkati perempuan dengan anaknya dengan minyak yang bulu-buli. Dia salah seorang wanita perempuan Sunem yang tidak mempunyai anak. Tapi ketika Elisa datang di rumah itu, setiap kali mereka mengutamakan dia, memberikan tempat yang terbaik rumahnya, memberi makan kepada dia. Dan Tuhan memberkati keluarga itu, memberikan seorang anak kepadanya, dan Tuhan pelihara hidup mereka. Itu adalah hal-hal yang luar biasa. Kalau kita praktekkan ini dalam kehidupan kita dengan baik-baik, maka Tuhan benar-benar akan memberkati kita. Artinya kita coba menguji Dia. Ini kita membawakan hasil pertama kita memuliakan Tuhan dengan hasil. Ya, maka tidak akan kita pakai kekurangan untuk 1 bulan lamanya. Ya, hari ini Anda terima gaji, besok tidak akan kekurangan, dan akan ada sisanya sampai kita masuk dalam bulan baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, mengasihiku, Kau memilikiku, hanya dirimu
Waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan Simon Petrus, mereka tidak punya uang untuk memberikan bea di bait Allah. Ketika itu Tuhan Yesus suruh Simon Petrus bikin pancing ikan, dan dari mulutnya dia mengambil 2 koin. Yang satu kasih untuk Tuhan Yesus, yang satu untuk dirinya. Artinya Tuhan suruh membuka mulut ikan itu. Tuhan Yesus juga memberikan bea di rumah bait Allah pada saat itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami mendahulukan Engkau Tuhan, maka Tuhan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Secara logika Tuhan kami tidak bisa menerjemahkan Tuhan perkara-perkara ini, tapi Roh Kudus memberikan kami hikmat. Bagaimana kami dapat mengatur keuangan kami dalam rumah tangga kami Tuhan, sehingga setiap saat ada kelimpahan berkat. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Tuhan Engkau tanamkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami semua, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami atas segala kesalahan
kekurangan-kekurangan kami Tuhan yang kami telah lewati Tuhan. Sehingga kami tidak sadar Tuhan bahwa berkat-berkat kami selalu digerogoti Tuhan oleh bidalah-bidalah pengiring dan bidalah pelompat Tuhan. Sehingga harta kami, kekayaan kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah menikmatinya. Jadi pekerjaan kami setiap kali Tuhan, haleluya, Bapa, seperti kami sedang membentangkan jaring Tuhan untuk menangkap angin Tuhan. Itu adalah usaha kami yang sia-sia. Terima kasih Bapa untuk pengajaran-Mu di saat siang hari ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami dan melimpahkan berkat-Mu dengan leluasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Amin. Dalam doa bersama. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Kembalikan waktu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat kami. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Allah. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Surga kata yang merisi. Vieni noi, vieni a te.
jadwal ibadah dari Departemen Wanita tanggal Senin tanggal 13 ya. 13 bulan April 2026. 13. Hari ini 12. Besok 13 ya. Senin 13 bulan April 2026. Ibu yang kita kunjungi Ibu Christine Bonai, alamat transport. Yang akan melayani kita puji-pujian Ibu Markus dan Mama Gembala yang bawa firman Allah. Itu pengumuman dari Departemen Wanita. Yang kedua dari ibadah kunjungan keluarga dan pujian penyembahan. Tanggal 14 hari Selasa tanggal 14 bulan April kita praise and worship bertempat di gereja. Di sini yang melayani Ibu Markus dan Bapak Markus. Di jadwal Ibu Markus dan Bapak Markus hari Selasa besok. Dan saya sebagai koordinator 2, saya koordinator 1, tapi ya itulah. Sini saya mau tegaskan buat kita semua, apa yang sudah kita sepakati, mari kita taat. Taat dari hal-hal yang kecil saja, nggak usah yang terlalu besar. Ketika sudah kecil kita taat, saya percaya kita akan dikasih yang lebih besar. Kadang praise and worship itu tidak digemari, jadi cuma 2, 3, paling banyak 4 orang. Tapi saya percaya apa yang kita sudah mulai dengan doa pasti kita bisa lakukan. Karena dari jadwal itu minggu pertama kunjungan keluarga, minggu kedua itu praise and worship. Dan saya sebagai koordinator 2, saya meminta kepada kita semua, jangan jemu-jemu, jangan merasa susah hati untuk kita beribadah. Bersyukur kita di sini masih beribadah. Tempat lain mereka larang beribadah. Tempat ibadah mereka ditutup. Kita di sini diberikan kebebasan yang cuma-cuma dari Tuhan. Baik, selagi kita masih bernafas, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Baik, itu saja pengumuman dari kami sebagai koordinator. Dan buat pengumuman yang berikut, mungkin itu dari sekolah minggu. Mungkin ada yang terbeban bisa ambil bagian dalam pelayanan anak hari Minggu. Dalam pelayanan anak yang terbeban mungkin saya belum bisa, tapi saya rindu datang. Kita sama-sama kita melayani untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita itu harapan gereja. Ketika mereka bertumbuh kuat dalam Tuhan, karena mereka kalau ikut kepada orang dewasa, mereka tidak mengerti kasihan. Terus mereka pada kesibukan. Tapi ketika kita datang dalam ibadah mereka sendiri jam 7 pagi atau setengah 8, di situ mereka bisa mengerti. Versinya versi anak-anak sekolah minggu. Dan siapa yang Tuhan taruh, silakan bergabung. Ini anak-anak masih bikin gereja yang besar. Percaya besok akan penuh. Kita petugas memuliakan Tuhan. Tuhan sendiri akan tarik jiwa. Haleluya. Itu pengumuman dari kami sebagai koordinator. Mungkin ada pengumuman tambahan. Baik untuk ibu-ibu, Rakerda bulan April, bulan Mei, maaf, bulan Mei tanggal 7-8, pendaftarannya mulai terbuka dari sudah 3 hari ke depan ini sampai tanggal 30 April. Satu ibu dikenakan 300.000. 300.000. Terus di situ juga ada pakaian hari pertama, hari kedua. Hari pertama itu kita pakai batik dengan kebaya putih. Kebaya putih, tapi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada kebaya bisa pakai baju apa saja tapi warnanya putih. Apa saja. Mereka tidak menutup karena ya semua kembali kepada kita masing-masing. Tapi rambutnya tetap batik.
Kita bebe ini diterangkan mati. Kita terhadap mati. Saya percaya begini. Saya dulu ketika pernah saya di Bapak Pendeta di Bapak Santiago. Ketika kita gajian ini dia kasih satu ini buat saya mau membagikan bahwa jangan uang itu habis dulu di pikiran. Ketika belum gajian kita sudah berpikir, oh utang saya seperti tadi Bapak Gembala bilang, utang saya di A, B, C, D, padahal gajinya belum ada, sudah habis. Ketika gajian, habislah sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan. Dan itu benar, kejadian, saya rasa seperti itu. Ketika saya dibuka firman Allah itu, Bapak Gembala yang lama di Bapak Santiago, saya merasa diberkati. Ya saya sekolah tahu lagi dari utang saya, malas. Pastinya nanti sudah ada gajian, tinggal pindahkan perpuluhan, sentinya bayar. Tapi kalau kita sudah tanya, betul, uang datang bingung, kasih Tuhan itu nanti. Mau kasih yang utara ada pengumuman ini, ada ekstra kolektif kita kan bisa. Karena tadi sudah habis dulu di pikiran. Sebelum uang itu datang, saya membagikan buat kita ibu-ibu rumah tangga yang pegang keuangan. Itu tidak akan luput dari sesuatu. Cobaan masalah tidak akan luput. Tapi kita punya Tuhan. Sehingga bisa melewati dari tanggal 1 sampai tanggal 1. Meskipun sudah masih gaji lalu kami. Mari buat kita semua yang rindu. Kita untuk ikut kegiatan kita sama-sama. Kita berjalan seperti apa untuk kegiatan kita. Baik, puji Tuhan itu dari saya untuk wanita kecil Indonesia. Mungkin lagi ada dari Bapak Gembala, mungkin ada. Tidak ada. Bagi saya kita punya gedung ini sudah ada gembok. Kepala jadi kita bagaimana tuh bisa berkasih kita beli kunci ke depan itu. Terus di samping ini kita perbaiki supaya itu bisa berkunci di samping. Nah itu kemarin gemboknya kuncinya patah. Terpaksa saya harus keluar, saya harus masuk dari sini. Waktu itu hanya standar saya dengan meja-meja kecil itu supaya jangan pintu. Jadi ada terberkati bisa lihat itu ukurannya bisa masih depan saja bisa beli ya. Ini bagi nomor klinik saja terus kasih tahu. Baik, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi anak kita. Firman sudah kuat menguatkan kita dan kini saja kita menabur kebaikan. Ketika kita tabur baik, kita akan tuai kebaikan. Anak cucu kita tidak akan minta-minta. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan lagu hormat bagi Allah Bapa. Oh
semua. Haleluya Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, dalam mara bahaya. Haleluya. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala cobaan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan maut apapun Tuhan. Tuhan selalu tuntun dan pelihara hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Mulai dari tingkat pusat daerah Tuhan, Engkau berkati Presiden Republik Indonesia. Haleluya. Bapak Engkau berkati. Haleluya. Prabowo Subianto bersama wakilnya Tuhan. Gibran Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Haleluya. Kabinetnya Tuhan. Haleluya. Para menteri Tuhan. Haleluya. Bahkan semua pejabat daerah, bupati, gubernur semuanya dalam tangan-Mu. Semua haleluya wakil-wakil rakyat yang ada di pusat, haleluya utusan daerah Tuhan, bahkan juga semua jajaran yang ada kepala-kepala distrik kampung Tuhan yang Kau berkati RT RW Tuhan, Kau jaga dan pelihara. Berikanlah satu kesatuan semua perangkat kerja dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan yang Kau berkati Tuhan. Semuanya yang boleh terjadi sebelumnya. Gereja berkati kami Gereja Bethel Indonesia. Mulai tingkat pusat daerah Tuhan, setiap departemen teologi, departemen wanita, pemuda dan anak Tuhan, PI dan misi Tuhan yang memberkati Tuhan, jaga dan pelihara dan berikan kami, ada di gereja kami bertumbuh dan besar. Semua, haleluya, pelayan-pelayan kami, baik di mancanegara bahkan di negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, haleluya, gereja di Indonesia seutuhnya dalam tangan Bapa. Terima kasih Bapak, berkati perusahaan ini Tuhan, berkati semua, haleluya, perangkat-perangkat yang ada, haleluya, aktif, haleluya, dan pimpinan pada ini Kultur Tuhan, RC Tuhan, haleluya, CEO, sekolah Tuhan, haleluya, KTU dan semua staf Tuhan, bahkan asisten yang dia misi Tuhan, haleluya, sesuai dengan pekerjaan tugas mereka masing-masing Tuhan, berkati Tuhan, jaga dan Tuhan pakai semua, haleluya, berkati semua karyawan para mandor Tuhan, haleluya, jaga dan berikan, haleluya Tuhan, rasa haleluya, rasa nyaman dan damai di tempat ini selalu ada oleh karena kasih Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Mari Bapa Tuhan, kiranya Engkau hadir di tentang kehidupan dalam setiap keluarga daripada umat-Mu. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan terima berkat Tuhan di saat siang hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai dan melindungi saudara mulai hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai haleluya Raja di atas segala untuk mengangkat dan membawa kita semua masuk dalam kerajaannya. Haleluya, semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Selamat siang, shalom, Tuhan berkati.